Great. Good morning everyone. Teman-teman, hari ini temanya adalah Don't let us turn out to be among the stupid people. Jangan sampai kita ternyata termasuk yang bodoh. Right, 5 gadis bodoh ada di gereja. Jangan sampai itu kita, ya. Semua menunggu Yesus, tapi setengahnya ditolak, ya enggak? Pelita ada, tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Kekristenan tanpa minyak, inilah bahaya terbesarnya, ya. Ini malah petaka terbesar, ya. Jangan santai. Perumpamaan ini mengguncang gereja. Karena Yesus tidak berkata semua yang menunggu dia akan masuk. Ya enggak? Dia berkata setengah dari mereka tertinggal di luar. Mereka semua punya pelita, punya. Semua kelihatan rohani, itu yang terjadi. Tapi 5 disebut bodoh. Pertanyaannya sekarang, ya, apakah kita benar-benar siap? Atau hanya kelihatan rohani? Ya. Nah, disinilah, ya. Jangan kemana-mana, ya teman-teman. Perumpamaan ini bisa mengguncang iman kita. Teman-teman, izinkanlah saya mulai dengan kalimat ini. Tidak semua yang menunggu Tuhan itu benar-benar siap untuk bertemu Tuhan. Yesus tidak berbicara kepada orang dunia di dalam perumpamaan ini, ya. Ia berbicara kepada orang-orang yang menunggu mempelai, orang yang punya pelita, orang yang kelihatan rohani, tapi setengah dari mereka disebut bodoh. Bukan kafir, bukan ateis, bukan penentang iman, tapi umat yang tidak siap. Hari ini kita bicara tentang perumpamaan yang menusuk jantung gereja. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dan peringatan ini bukan untuk orang di luar, ini untuk kita semua, ya termasuk saya. Jadi Matius 25 ini menceritakan tentang 10 gadis yang menanti-nantikan kedatangan mempelai laki-laki. Semua punya pelita, semua menunggu, semua ternyata tertidur. Kelihatannya sama kan, tapi satu detail yang membedakan mereka. Yang 5 membawa minyak cadangan, yang 5 lagi tidak. Perbedaannya bukan di penampilannya, perbedaannya ada di persiapan yang tersembunyi. Dan disinilah banyak orang Kristen yang tertipu. Jadi teman-teman, hari ini ya, banyak orang Kristen yang rajin ibadah, tapi malas membangun hidup rohani secara pribadi. Datang ke gereja iya, angkat tangan waktu pujian iya, posting ayat Alkitab di medsos, oh sering. Tapi doa pribadi, firman Tuhan di rumah, pertobatan yang sungguh-sungguh kosong. Pelita ada, minyaknya hampir habis. Teman-teman, izinkan saya bicara pedas ya hari ini, ya. Kita tidak akan bertahan hidup dari iman orang lain. Minyak tidak bisa dipinjam, iman tidak bisa diwariskan, kekristenan tidak bisa hidup dari sisa-sisa rohani orang lain. Ya, teman-teman, banyak yang tidak sadar, sudah hidup seperti gadis-gadis bodoh. Gadis bodoh tidak menolak mempelai, mereka hanya menunda persiapannya. Nanti saja, masih ada waktu. Nanti kalau sudah tua, nanti kalau hidup sudah lebih tenang. Itu kalimat favorit orang bodoh. Orang bodoh, jangan-jangan seperti kita juga. Itu kalimat favorit kita. Dan itu kalimat favorit banyak orang Kristen hari ini. Menunda pertobatan, menunda serius di Tuhan,
menunda berdamai, menunda membereskan dosa, kelihatannya sepele, ya enggak? Ya sepele kan? Tapi saat teriakan terdengar, hei mempelai datang, sudah terlambat. Ya teman-teman, preparation is the proof of expectation. Persiapan adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh menantikan. Dan satu lagi, you don't drift into holiness, you decide for it. Anda tidak hanyut menuju kesucian, Anda yang memutuskan untuk mencapainya. 5 gadis bijaksana memutuskan untuk bersiap, yang bodoh memilih santai. Lalu minyak itu apa? Minyak melambangkan relasi yang pribadi dengan Tuhan. Hidup doa Anda, ketaatan sehari-hari, pertobatan yang nyata, kepekaan terhadap Roh Kudus. Bukan hanya aktivitas rohani di depan umum, ya, minyak itu dibangun di kamar doa, di keputusan-keputusan kecil setiap hari, di penolakan terhadap dosa tersembunyi, di kesetiaan saat tidak ada yang melihat. Jadi teman-teman, masalah terbesar gereja bukan aniaya dari luar, ya, tapi kelengahan dari dalam. Kita terlalu nyaman, terlalu merasa aman, kita terlalu sibuk, bahkan kita terlalu yakin bahwa status Kristen otomatis berarti siap. Padahal Yesus berkata, berjaga-jagalah, bukan santai saja, bukan, ya. Jadi pesan moralnya semua kelihatannya sama. Tuhan melihat yang tersembunyi. Pelayanan tidak menggantikan persekutuan pribadi. Menunda ketaatan hari ini adalah kebodohan rohani. Saat Yesus datang, tidak ada waktu lagi untuk membeli minyak. Jadi teman-teman, closing statementnya, Yesus tidak bertanya seberapa sering kita datang ke gereja. Dia bertanya apakah kita siap ketika pintu dibuka. Bukan berapa lama lagi kita menyebut namanya, tapi apakah hidup kita sungguh berjalan bersamanya. Ya, perumpamaan ini bukan untuk menakut-nakuti Anda semua, ya. Ini untuk membangunkan, karena tragedi terbesar umat Kristen bukan jatuh ke dalam dosa besar, melainkan merasa aman, merasa nyaman, merasa damai. Jangan hidup dari sisa minyak kemarin. Isi pelita Anda sekarang, hari ini. Bangun mezbah Anda kembali. Bereskan dosa Anda sekarang, hari ini, ya. Sebab saat teriakan itu datang, teriakan itu terdengar. Hei, mempelai datang, tidak ada waktu lagi untuk pura-pura siap. Hari ini kita masih berjaga-jaga. Besok belum tentu, ya teman-teman. Renungkan dengan jujur dan tolong jawab pertanyaan ini, ya. Jawab dengan jujur dan renungkan masing-masing. 1. Apakah hidup rohani Anda diisi sendiri atau hanya bergantung kepada gereja atau pendeta? Kalau Yesus datang malam hari ini, apakah pelita Anda menyala terang atau hampir padam? Teman-teman, itu tolong renungkan baik-baik dan jawab jujur. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, jangan biarkan kami hidup dalam kekristenan yang dangkal. Bangunkan kami dari kelengahan rohani. Ajari kami untuk berjaga-jaga, mengisi pelita kami dengan minyak setiap hari. Kami mau siap, bukan kelihatan siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, konten YouTube ini memberkati Anda, silakan bagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati, agar menjadi berkat bagi orang lain. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.